Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman ittaqa wa 'adda an-nar liman asah. Man tawakkala 'alaihi kafa, man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adana. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, entah itu nikmat Islam, nikmat iman, bahkan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam pertemuan perkuliahan ini dalam rangka perkuliahan atau kuliah manajemen peranata keagamaan. Salawat dan salam kita perhadapkan junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadikan ajaran Islam ini sebagai ajaran yang paling eksis di muka bumi ini, dan tentu merupakan bagi kita sekalian untuk mengaktualkan ajaran Islam ini. Baik, saya dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Peranata Muamalah, yang disusun oleh saya sendiri, Andi Muhammad Afas Fazarifah, Esya Haryana, dan Muhammad Fadil Anugrah. Kemudian pengertian fikih muamalah. Secara bahasa, fikih berarti faham atau pengertian. Sementara muamalah berasal dari kata amalah yu'amilu muamalatan, yang bermakna saling berbuat atau perbuatan timbal balik. Sehingga muamalah dimaknai sebagai pergaulan antara manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian secara istilah, fikih secara istilah yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang, sedangkan pengertian muamalat secara istilah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Olehnya, makna fikih muamalah diartikan sebagai hukum yang mengatur antar satu orang dengan orang lain dalam kaitannya dengan harta seperti ekonomi, bisnis, kerjasama, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi 2, yakni al-muamalah al-adabiyah, al-muamalah al-madiyah. Kemudian asas-asas fikih muamalah. Dr. Juhayyah S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam menyimpulkan bahwa asas-asas muamalah ada 5 macam. Asas tabadul manafi. Asas yang pertama, asas pemerataan dan kesinambungan. Kemudian yang kedua, asas adamul burur. Yang ketiga, asas albirru taqwa. Yang keempat, asas musyarakah. Yang kelima, asas musyarakah. Selain kelima asas di atas, ada pembahasan ini ditambah 3 lagi, yaitu asas at-tauhid, asas ad-dalalah, asas at-taradin, yaitu suka dan suka. Kemudian pandangan Islam tentang harta. Adapun pengertian harta secara bahasa, kata harta berasal dari kata mala yamilu, yang bermakna condong dan kecenderungan. Al-mal yaitu harta, pada umumnya merupakan hal atau benda yang menjadikan manusia cenderung untuk senang memilikinya, menyimpannya, dan mencarinya, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta dalam pandangan Islam adalah sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan kemaslahatan hidup manusia. Harta menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan yang harus dipelihara. Kemudian kepemilikan dan prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman, secara umum hak milik terbagi kepada 2 macam. Pertama, hak milik umum, di mana pada dasarnya semua benda yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia dan dipertanggungjawabkan untuk
untuk digunakan dengan baik dan didistribusikan dengan adil dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, hak milik pribadi, yaitu hak yang dimiliki seseorang dengan cara halal dan diperoleh dengan kemampuan, kemahiran, dan tenaga yang diperoleh dengan cara yang bermoral, tidak antisosial, dan memiliki manfaat. Menurut syariat Islam, setidaknya ada 5 sebab kepemilikan, asbab at-tamalluk, yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu pekerja, al-amal, pewaris, al-irs, pemberian harta negara kepada masyarakat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi, harta atau tenaga seperti wasiat, pemilikan harta sebagai ganti rugi dari kemudaratan yang menimpa seseorang, semisal diat orang yang terbunuh dan diat luka karena dilukai orang. Mendapat mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah. Luqtah, yaitu barang temuan. Kemudian landasan hukum kepemilikan harta. Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, yaitu dengan cara pemilikan, tata cara, dan ketentuan lain mengenai peroleh hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585 sampai 624 KUHP. Kemudian saya serahkan kepada saudara Puas. Baik, langsung saja konsep akad dalam fikih muamalah. Yang pertama, pengertian akad. Al-Jarkashi menjelaskan bahwa makna al-akad secara bahasa diartikan sebagai syar'i, kemudian menjadi irtibat al-ijab bin al-kabul, keterikatan atau pertautan ijab dengan kabul, seperti akad jual beli, akad nikah, dan sebagainya. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kemudian yang kedua ialah dasar hukum akad. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung, yang menjelaskan tentang akad, yang merupakan suatu bentuk perjanjian dan tuntunan pemenuhan janji yang diikrarkan pada saat akad, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, Quran Surah Al-An'am ayat 152, Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, dan Quran Surah Al-Imran ayat 78. Kemudian yang ketiga ialah asas-asas akad. Dalam fikih muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak yang berakad mempunyai asas tertentu yang merupakan prinsip dan landasan bila sebuah akad digunakan. Asas tersebut adalah yang pertama, asas al-ibadah, kebolehan. Kemudian asas al-huriyah, kebebasan. Kemudian 3, asas konsensualisme. Kemudian yang keempat, asas janji. Kemudian yang kelima, asas al-tawazun, keseimbangan. Kemudian keenam, asas al-amanah. Kemudian yang ketujuh, asas al-adalah. Kemudian yang kedelapan, asas al-maslahah. Kemudian yang keempat ialah macam-macam akad. Macam-macam akad ini berdasarkan ketentuan syarah. Yang pertama ialah akad sahih, yang kemudian kedua ialah akad yang tidak sahih. Berdasarkan penamaannya, yang pertama ialah al-uqud al-musammah, yang kedua ialah al-uqud ghair al-musammah. Kemudian berdasarkan maksud dan tujuan akad ialah yang pertama kepemilikan, yang kedua menghilangkan kepemilikan, ketiga kemutlakan, keempat perikatan, dan yang terakhir penjagaan.
Kemudian berdasarkan zatnya, yang pertama ialah al-ain, benda yang berwujud. Kemudian ghair al-ain, benda yang tidak berwujud. Kemudian adapun akad menurut Al-Kasani yang membagi akad ke dalam 17 jenis. Yang pertama ialah al-ijarah, sewa menyewa. Yang kedua al-istisnan, penempaan. Kemudian yang ketiga al-bai, jual beli. Al-kafalah, tanggungan. Al-hawalah, pemindahan hutang. Al-wakalah, pemberian kuasa. Al-suh, perdamaian. Al-syirkah, persekutuan. Al-mudharabah, membagi hasil. Al-hibah, hibah atau pemberian. Kemudian al-rain, gadai. Al-mujara'ah, penggarapan tanah. Al-musaqah, pemeliharaan tanaman. Al-wadiyah, titipan. Al-ariyah, pinjam pakai. Al-kismah, pembagian. Al-qor, pinjam mengganti. Kemudian terakhir ialah at-taflis, kepailitan. Kemudian itu saja dari saya. Saya akan serahkan kepada Syahriana ingin untuk memaparkan isi transaksi jual beli dalam Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu transaksi jual beli. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam muamalah kita mengenal yang namanya jual beli. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan membahas sedikit tentang pengertian jual beli. Nah, jual beli secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab ba'aya bi'u bai'an, yang berarti menukar dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah akad atau muamalah untuk mengambil sesuatu barang dengan harga yang sudah diketahui. Kemudian dalam pengertian lain, jual beli adalah tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan atau dalam rangka untuk memperoleh kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, dapat dari kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau harga yang mengakibatkan adanya pemindahan hak milik sesuatu dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian dasar kebolehan dari jual beli kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Kemudian hadis di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah yang teman-teman bisa lihat artinya di dalam makalah kami. Kemudian ijma sebagaimana yang diterangkan dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Teman-teman juga bisa lihat di dalam makalah kami, di mana dari sekian beberapa pemaparan dalil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli di dalam Islam itu adalah hukumnya adalah boleh, walaupun nanti dalam beberapa kondisi tertentu bisa berubah hukumnya. Kemudian selanjutnya itu rukun dan syarat jual beli. Nah, menurut jumhur ulama, rukun jual beli dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama al-muta'aqidain, yaitu orang yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Nah, ini mempunyai 4 syarat. Yang pertama berakal sehat, kemudian atas kemauan sendiri, balik, kemudian keadaan penjual dan pembeli bukan pemboros atau membazir terhadap harta. Kemudian rukun selanjutnya yaitu sikat atau lafaz, ijab dan qabul. Ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang mengucapkannya itu balik atau berakal. Kemudian qabul harus sesuai dengan ijab dan sigat, ijab dan kabul. Kemudian tidak berwaktu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ada nilai tukar pengganti barang dengan syarat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya berapa, kemudian diserahkan pada saat akad transaksi terjadi. Kemudian apabila jual beli dilakukan secara barter, maka dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan. Kemudian rukun yang keempat yaitu ma'qud alaih atau ada barang yang dibeli. Adapun syarat barang diperjualbelikan, yang pertama barang itu suci, kemudian bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain yang diwakilkan untuk menjualnya, kemudian barang tersebut sudah diserah terimakan oleh pemiliknya, kemudian
dapat diketahui jenis, ukuran, merek, dan kadarnya. Kemudian barang ini ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual itu dapat mendatangkan barang ini. Kemudian barang tersebut diserahkan pada saat akad atau waktu lain yang telah disepakati bersama pada saat akad berlangsung. Kemudian di dalam jual beli kita mengenal yang namanya khiyar. Nah, khiyar ini merupakan suatu perkara di mana kita boleh membatalkan, di mana kita ini dapat memilih membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli. Tujuannya yaitu untuk menciptakan adanya unsur keadilan serta kerelaan dalam suatu akad jual beli. Nah, di dalam khiyar ini kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama khiyar majelis, kemudian yang kedua khiyar syarat, kemudian yang ketiga khiyar aib, kemudian yang keempat khiyar ru'yah, dan yang kelima khiyar ta'yin yang teman-teman bisa lihat di makalah kami. Karena durasi waktu yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan satu persatu, teman-teman bisa lihat pengertiannya di dalam makalah kami. Kemudian di dalam Islam itu dikenal namanya jual beli yang dilarang. Ia sah, tapi dilarang di dalam Islam. Adapun beberapa jual beli yang terlarang di dalam Islam itu kita bisa mengenal beberapa istilah. Di antaranya itu riba, kemudian bay'al inah, najashi, jual beli fuduli, jual beli munabazah, mulamasah dan muzabanah, kemudian jual beli hasah, kemudian jual beli talaki rukban, kemudian jual beli gaban dalam harga, kemudian jual beli korar, kemudian jual beli baik kali bil kali atau baik dayan bi al dayan, kemudian jual beli ihtikar yang teman-teman bisa lihat di dalam makalah kami. Kemudian poin selanjutnya yaitu macam-macam akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, jadi ada beberapa macam-macam akad yang lumrah digunakan di dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu murabahah. Nah, murabahah ini merupakan suatu akad jual beli dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun rukun dari murabahah yaitu orang yang berakad, barang yang diperjualbelikan, sigat, ijab dan kabul, dan harga yang disepakati. Sedangkan syarat murabahah yakni penjual harus memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Kemudian kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kemudian kontrak bebas dari riba. Kemudian penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian seperti dilakukan secara hutang. Misalnya ada pembelian atau barang yang dilakukan secara hutang, itu harus dinyatakan. Kemudian dasar hukum dari akad murabahah ini kebolehannya itu Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Nah, akad murabahah ini merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Melalui sistem ini, pembiayaan murabahah ditetapkan jual beli barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah dengan sejumlah margin keuntungan bank, dan harga jual telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Kemudian akad jual beli yang selanjutnya yaitu jual beli salam. Akad jual beli salam merupakan penjualan barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, namun barang tersebut masih dalam tanggungan penjual atau diserahkan kemudian. Kebolehan akad ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 382. Kemudian rukun jual beli salam yaitu muslam, pembeli, kemudian muslam alaih, penjual, kemudian nukut, uang, kemudian muslam fih, barang, kemudian serah terima barang atau ijab dan qabul. Kemudian syarat dari jual beli salam yang pertama, pihak yang berakad sama-sama rela dan tidak ingkar janji serta cakap dalam bertindak. Kemudian jual beli salam merupakan salah satu jual beli yang digunakan dalam perbankan syariah yang biasanya dipergunakan dalam pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu relatif pendek.
karena bank tidak berniat untuk menjadikan barang tersebut sebagai simpanan. Kemudian akad selanjutnya yaitu akad istisna. Nah, akad jual beli istisna ini merupakan akad yang mengandung tuntutan atau permintaan agar produsen membuat suatu barang atau pesanan dan pemesanan dari pemesanan spesifikasi barang tertentu. Namun barang yang pesanan ini belum ada atau masih dalam proses pembuatan, dan pembayarannya dapat dilakukan secara kontan maupun secara cicil per bulan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun rukun istisna yaitu sani, produsen atau pembuat, kemudian mustasni, pemesan atau pembeli, kemudian masnu, barang yang dipesan, kemudian ras al-amal yaitu harga modal yang dibayarkan, dan yang terakhir yaitu sigat ijab kabul atau ucapan serah terima. Kemudian syarat dari jual beli istisna yaitu produsen tidak mempunyai hak khiyar ketika pemesan melihat barang yang dijual dan setuju atas barang yang dipesan. Sementara pembeli diberi hak khiyar untuk meneruskan atau menggagalkan pesanan jika produsen dianggap tidak memenuhi sesuai dengan kriteria barang yang dipesan. Kemudian objek atau barang yang dipesan harus dijelaskan secara rinci, baik jenis, kadar, merek maupun sifatnya. Kemudian jual beli yang keempat yaitu syirkah. Nah, syirkah merupakan akad jual beli antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan, di mana masing-masing kedua belah pihak itu memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Dasar hukumnya itu Quran Surah Al-Shad ayat 24. Kemudian terdapat beberapa rukun dari syirkah, akad syirkah yaitu sigat ijab kabul, kemudian al-akidain yaitu orang yang bersepakat, kemudian atau subjek perikatan, kemudian orang yang bermitra dalam usaha, kemudian mahalul akad atau objek perikatan meliputi modal maupun kerjanya. Kemudian syarat dari syirkah menurut ulama Hanafiyah ada berbagai macam. Kemudian menurut ulama Hanafiyah itu ada berbagai macam. Teman-teman bisa lihat di dalam makalah kami. Kemudian syirkah secara garis besar terbagi kepada dua bagian yaitu syirkah amlak. Yang pertama syirkah amlak. Syirkah amlak ini terbagi menjadi dua yaitu syirkah ikhtiyari dan syirkah jabar. Yang penjelasannya teman-teman bisa lihat dalam makalah kami. Kemudian syirkah yang kedua yaitu syirkah uqud ya, dan ini terbagi juga menjadi beberapa bagian yaitu syirkah al-inan, syirkah al-muwafadah, syirkah al-adnan, syirkah al-wujuh dan syirkah al-muza'arah, syirkah musakah dan syirkah mudarobah, yang teman-teman bisa lihat penjelasannya dalam makalah kami. Mungkin itu saja penjelasan dari peranata muamalah dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.